Kau perlu dikasih pelajaran, wanita beban, ucap suamiku dingin, lalu memaksaku turun di jalan tol gelap yang dikelilingi hutan. Aku menurut tanpa membantah. Saat lampu belakang mobilnya menghilang, sebuah jeep berhenti. Orang kepercayaanku turun. Aku tersenyum, dia baru saja masuk ke dalam perangkapku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hening. Hanya ada suara deru mesin mobil sport mewah milik suamiku, Delano, yang memecah kesunyian malam di jalan tol yang panjang ini. Air kondisioner mobil terasa begitu dingin menusuk kulit, tapi tidak sedingin aura yang memancar dari pria yang duduk di balik kemudi. Aku duduk di sampingnya, menatap kosong ke arah jalanan yang gelap gulita di luar jendela. Pepohonan besar di kanan dan kiri jalan tol, seolah menjadi dinding raksasa yang mengisolasi kami dari dunia luar. Kau dengar tidak aku bicara apa? Suara Delano tiba-tiba menggelegar, memecahkan lamunanku. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku menoleh perlahan, mencoba mengatur napas agar tetap tenang. Aku dengar, Mas. Tapi aku rasa itu bukan kesalahan fatal. Aku hanya bertanya kemana uang dividen bulan ini ditransfer, karena ibu bertanya padaku. Ibu? Ibu? Delano tertawa sinis, sebuah tawa yang meremehkan. Sejak kapan kau dan ibumu itu jadi auditor keuanganku? Hah? Kau itu istri, tugasmu hanya diam di rumah, berdandan yang cantik, dan terima beres. Jangan sok pintar menanyakan arus kas perusahaanku. Kau pikir kau siapa? Mobil tiba-tiba tersentak karena Delano menginjak gas lebih dalam. Kecepatan kami bertambah, membuat jantungku berdegup lebih kencang. Namun, aku menahan diri untuk tidak memegang pegangan tangan di atas pintu. Aku tidak boleh terlihat takut. Ketakutan adalah makanan baginya. Semakin aku takut, semakin dia merasa berkuasa. Aku hanya bertanya, Mas, tidak ada maksud lain? Jawabku datar. Caramu bertanya itu yang membuatku muak. Bentaknya lagi. Wajahnya merah padam karena amarah yang menurutku sangat tidak masuk akal. Kau menuduhku menggelapkan uang? Kau pikir aku tidak tahu kalau kau sering mengadu pada ibumu? Dasar wanita tidak tahu diuntung. Sudah kuberi hidup enak, rumah mewah, mobil, tapi masih saja mencari-cari kesalahan suami. Aku memilih diam. Menjawabnya saat ini sama saja menyiram bensin ke dalam kobaran api. Namun, diamku ternyata juga salah di matanya. Jawab kalau aku bicara. Delano memukul setir dengan keras. Kau ini benar-benar beban. Tidak punya kontribusi apa-apa di bisnis ini, tidak punya penghasilan sendiri, bisanya hanya menghabiskan uangku dan sekarang berani menginterogasi aku? Kau pikir tanpa aku, kau bisa hidup enak seperti ini? Kata-kata itu meluncur deras, penuh racun. Wanita beban. Itu adalah panggilan kesayangannya untukku selama 6 bulan terakhir ini. Setiap kali ada masalah kecil, entah itu kopi yang kurang manis atau kemeja yang salah setrika oleh asisten rumah tangga, akulah yang menjadi sasaran tembaknya. Dia selalu mengungkit betapa tidak bergunanya aku secara finansial. Padahal, dia lupa siapa yang menyuntikkan modal awal saat dia merintis usaha ini 5 tahun lalu. Dia lupa bahwa sertifikat ruko pertama yang dia pakai adalah warisan dari mendiang ayahku. Kenapa diam? Merasa bersalah? Atau otakmu memang terlalu lamban untuk memproses ucapanku? Hinaan itu terus berlanjut. Mobil melambat secara mendadak. Delano meminggirkan kendaraannya ke bahu jalan. Ini bukan rest area. Ini adalah titik buta di jalan tol, tepat di mana hutan di samping jalan sangat lebat dan penerangan jalan umum mati total. Hanya ada kegelapan pekat di luar sana. Turun, perintahnya dingin. Aku menatapnya, pura-pura terkejut. Maksud Mas apa? Ini di tengah jalan tol, Mas. Di luar hutan. Aku bilang turun. Delano membuka kunci pintu sentral dengan kasar. Kau perlu dikasih pelajaran, wanita beban. Biar kau merasakan bagaimana rasanya hidup susah tanpa fasilitas dariku. Biar kau sadar siapa yang memegang kendali atas hidupmu. Turun sekarang atau kuseret kau keluar. Dia menatapku dengan tatapan yang nyaris gila.
Ada kepuasan di matanya saat melihat aku terdiam. Dia pikir aku syok. Dia pikir aku akan menangis, memohon, bersujud di kakinya agar tidak diturunkan di tempat mengerikan ini. Dompet dan tasmu, tinggal di sini, lanjutnya sambil menunjuk tas tanganku yang ada di pangkuan. Kau tidak butuh uang untuk merenungi kesalahanmu. Ponsel bawa saja ponselmu. Toh di sini tidak ada sinyal. Kau bisa pakai itu untuk bercermin melihat betapa menyedihkannya dirimu. Aku menarik napas panjang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku meletakkan tas mahalku di kursi. Aku hanya menggenggam ponselku erat-erat di tangan kanan. Aku membuka pintu mobil. Angin malam yang dingin dan aroma tanah basah langsung menerpa wajahku. Suara jangkrik dan binatang malam terdengar nyaring, bersaing dengan suara kendaraan yang melaju kencang di jalur kanan, jauh dari bahu jalan tempat kami berhenti. Aku turun dari mobil. Kakiku menapak di aspal kasar bahu jalan. Sebelum aku menutup pintu, aku menatap Delano sekali lagi. Dia menyeringai, menunggu tangisanku pecah. Jangan harap aku akan menjemputmu dalam 1 jam, katanya kejam. Cari jalan pulang sendiri, atau membusuklah di sini sampai pagi. Mungkin hantu hutan bisa mengajarimu sopan santun pada suami. Aku tidak menjawab. Aku menutup pintu mobil itu dengan gerakan pelan, namun tegas. Bam! Suara pintu tertutup itu seolah menjadi palu hakim yang mengetuk keputusanku. Delano langsung tancap gas. Ban mobilnya berdecit di aspal, meninggalkan jejak karet terbakar dan asap tipis. Lampu belakang mobilnya yang merah menyala perlahan mengecil, menjauh, dan akhirnya menghilang di tikungan jalan tol, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan total. Angin malam menerbangkan rambutku. Aku berdiri tegak di pinggir jalan tol yang sunyi ini. Tidak ada air mata. Tidak ada isak tangis. Tidak ada rasa takut yang melumpuhkan seperti yang diharapkan Delano. Alih-alih histeris, aku justru merapikan blazer kau yang sedikit kusut. Aku menatap ke arah di mana mobil suaminya menghilang dengan tatapan dingin. Bibirku menyunggingkan senyum tipis, senyum yang tidak pernah Delano lihat sebelumnya. Senyum seorang pemburu yang baru saja melihat mangsanya masuk ke dalam lubang jebakan. Kau salah besar, Delano, bisikku pada angin malam. Kau pikir kau membuangku? Tidak. Kau baru saja membebaskanku. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Aku mulai menghitung dalam hati, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk mengukur waktu. Mataku terbiasa dengan kegelapan lebih cepat dari yang kuduga. Di sekelilingku hanyalah pepohonan tinggi yang rimbun, siluet hitam yang tampak menyeramkan bagi orang awam. Namun bagiku malam ini, hutan ini lebih bersahabat daripada rumah mewah yang kuhuni bersama monster bernama Delano itu. Aku mengangkat ponselku. Delano benar-benar bodoh. Dia pikir karena ini daerah hutan, sinyal akan mati total. Dia lupa bahwa provider yang kugunakan adalah provider premium yang memiliki jangkauan satelit cukup luas, berbeda dengan miliknya. Tapi yang lebih penting dari sinyal, adalah aplikasi perekam suara yang sudah menyala sejak 1 jam yang lalu, tepat saat kami mulai bertengkar di dalam mobil. Aku menekan tombol stop pada layar ponsel. Rekaman tersimpan. Terima kasih untuk buktinya. Sayang, gumamku pelan. Suaranya jernih. Ancamannya, hinaannya, momen di mana dia mengusirku tanpa uang dan identitas di tempat yang membahayakan nyawa, semuanya terekam dengan sempurna. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Ini adalah penelantaran dan kekerasan psikologis yang nyata. Bahan bakar yang sempurna untuk api yang akan membakarnya nanti. Aku melirik jam tangan. Pukul 23.45. Sesuai perkiraan. Aku tidak perlu berjalan kaki menyusuri tol atau mencoba menghentikan truk yang lewat seperti orang gila. Aku hanya perlu menunggu. Aku merapatkan jaket, bukan karena dingin, tapi untuk melindungi diri dari nyamuk hutan. Sekitar 5 menit kemudian, aku melihat sorot lampu dari arah jalan akses darurat yang tersembunyi di balik semak-semak lebat, sekitar 50 meter dari tempatku berdiri. Jalan itu adalah jalur inspeksi petugas yang jarang diketahui orang umum, tapi aku tahu. Sebuah mobil jeep hitam, gagah dan besar, muncul perlahan dari kegelapan. Mesinnya menderu halus, terdengar jauh lebih bertenaga daripada mobil sport Delano yang manja. Mobil itu tidak menyalakan lampu jauh agar tidak menarik perhatian kendaraan lain di jalan tol utama,
Hanya lampu kabut kekuningan yang membelah pekatnya malam. Mobil itu berhenti tepat di depanku. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria turun dengan langkah tegap. Dia mengenakan pakaian serba hitam taktis. Wajahnya tenang namun matanya tajam memindai sekeliling untuk memastikan keamanan. Itu Raka. Kakak sepupuku, sekaligus orang kepercayaanku yang selama ini memimpin tim keamanan di perusahaan ayahku dulu. Sosok yang selama ini aku minta untuk menghilang dari radar agar Delano tidak curiga. Nona Bianca, sapanya singkat namun penuh hormat. Dia tidak bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" karena dia tahu aku baik-baik saja. Dia tahu ini adalah rencana. "Raka," jawabku sambil mengangguk. "Tepat waktu." "Sesuai instruksi," jawab Raka sambil membukakan pintu penumpang depan untukku. Tim pemantau sudah merekam plat nomor mobil Delano saat dia menurunkan Anda tadi dari jarak jauh menggunakan drone malam. Videonya jelas. Dia terlihat sengaja meninggalkan Anda di area non-CCTV jalan tol. Aku tersenyum puas. Bagus. Simpan filenya di server aman. Jangan sampai ada yang bocor sebelum waktunya. Aku naik ke dalam jeep yang tinggi itu. Interiornya berbeda jauh dengan mobil Delano. Di sini tidak ada bau parfum mahal yang menyengat, hanya bau kulit jok dan aroma kopi samar. Di kursi belakang, aku melihat sebuah tas berisi pakaian ganti, laptop, dan dokumen-dokumen penting yang sudah disiapkan Raka jauh-jauh hari. Raka masuk kembali ke kursi pengemudi dan mengunci pintu. Keamanan dan kekokohan mobil ini membuatku merasa seperti berada di dalam benteng berjalan. "Kita kemana sekarang, Nona? Apartemen rahasia atau langsung ke kantor pengacara?" tanya Raka sambil memutar balik mobil masuk kembali ke jalur akses darurat, menghindari jalan tol utama agar tidak terlacak jika Delano tiba-tiba berubah pikiran dan kembali. "Ke Cafe House dulu," jawabku sambil menyandarkan punggung yang terasa pegal. "Aku perlu mandi dan membersihkan diri dari aura negatif suamiku. Setelah itu, hubungi Deborah dan Veronica. Katakan pada mereka, tombol pemicu sudah ditekan. Kita mulai operasinya besok pagi-pagi sekali." Raka mengangguk. Matanya menatap lurus ke jalan tanah berbatu di depan yang diterangi lampu sorot jeep. "Siap, Nona. Delano tidak akan tahu apa yang menghantamnya." Aku mengeluarkan ponselku lagi, menatap layar yang gelap. Delano pasti sekarang sedang menyetir sambil tersenyum puas. Membayangkan aku sedang menangis ketakutan di pinggir jalan, dikelilingi kegelapan hutan. Dia pasti merasa menang. Dia merasa telah membuang sampah yang membebaninya. Betapa naifnya dia. Malam ini, di pinggir jalan tol ini, bukanlah akhir dari hidupku seperti yang dia harapkan. Ini adalah kelahiran kembali. Bianca yang penurut, yang diam saat dihina, yang sabar saat direndahkan, sudah mati tertinggal di bahu jalan tol tadi. Wanita yang kini duduk di dalam jeep ini adalah Bianca yang memegang kendali. "Raka," panggilku pelan saat mobil mulai memasuki jalan aspal pedesaan yang sepi. "Ya, Nona. Pastikan besok pagi semua akses rekening dan aset yang atas namaku atau nama perusahaan gabungan sudah dibekukan oleh pengadilan. Aku ingin dia bangun tidur dan menyadari bahwa dia tidak bisa membeli sepotong roti pun." "Sudah diurus, Nona. Surat perintah pengadilan darurat akan keluar jam 8 pagi. Tim IT kita juga sudah siap memblokir akses digitalnya," jawab Raka dengan nada yang menenangkan. Aku memejamkan mata, membiarkan guncangan halus mobil jeep meninabobokan amarahku untuk sementara. Biarkan Delano menikmati tidur nyenyaknya malam ini. Karena besok, saat matahari terbit, neraka yang sesungguhnya baru akan dimulai untuknya. Dan kali ini, akulah iblis yang memegang garpu talanya. "Jalan, Raka. Jangan menoleh ke belakang," perintahku. Jeep itu melaju menembus malam, membawaku menjauh dari masa lalu yang menyakitkan, menuju masa depan di mana akulah pemenangnya. Aku tidak sabar melihat wajah Delano saat dia menyadari bahwa wanita beban ini baru saja meruntuhkan istana pasirnya dengan satu jentikan jari. Aku duduk di sofa kulit berwarna hitam di dalam Cafe House yang disiapkan Raka. Ruangan ini kedap suara, dingin, dan dipenuhi aroma kopi yang baru diseduh. Di hadapanku, terhampar layar-layar monitor yang menampilkan grafik aliran dana, peta digital, dan rekaman CCTV. Namun, pikiranku melayang mundur, menembus waktu ke masa 9 bulan yang lalu.
Masa di mana sandiwara besar ini dimulai. Semua orang mengira aku adalah istri yang naif. Teman-teman sosialitaku, keluarga besarku, bahkan Delano sendiri menganggapku hanyalah boneka cantik yang beruntung dinikahi pengusaha sukses. Mereka tidak tahu bahwa gelar magister manajemen bisnis yang kuraih di luar negeri bukan sekadar pajangan dinding. Aku mengerti angka. Aku mengerti pola. Dan yang paling penting, aku mengerti kapan seseorang sedang berbohong. 9 bulan lalu, kecurigaanku bermula dari hal yang sangat sepele. Sebuah notifikasi surel yang muncul di iPad Delano yang tertinggal di meja makan. Subjeknya bukan tentang bisnis properti atau saham, melainkan konfirmasi pemesanan suite hotel bintang 5 di Singapura atas nama Delano dan Zivana. Tanggalnya bertepatan dengan saat dia bilang ada perjalanan dinas mendadak ke Surabaya. Saat itu, tanganku gemetar hebat. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Ingin rasanya aku berteriak, membanting iPad itu ke wajahnya saat dia pulang, dan menuntut penjelasan. Tapi, logika di kepalaku berteriak lebih keras daripada emosiku. Jangan bodoh, Bianca. Kalau kau mengamuk sekarang, dia hanya akan minta maaf, memberimu berlian, lalu menjadi lebih licik menyembunyikan bangkainya. Aku memilih diam. Aku menelan rasa sakit itu bulat-bulat, mengubahnya menjadi bahan bakar untuk rencana yang jauh lebih besar. Sejak hari itu, aku mulai mengenakan topeng. Aku menjadi istri yang bodoh dan penurut. Aku membiarkan dia memarahiku. Aku membiarkan dia merendahkanku. Semakin dia merasa aku lemah, semakin dia lengah. Aku menghubungi Raka, sepupu jauhku yang bergerak di bidang keamanan siber dan intelijen swasta. Aku butuh matamu, Raka. Gali semuanya, pintaku kala itu. Dan apa yang kami temukan jauh lebih busuk daripada sekadar perselingkuhan. Di layar monitor di depanku sekarang, Deborah, pengacara kondang yang sudah kusewa secara rahasia, menunjuk ke arah grafik aliran dana yang rumit. Dia duduk di seberang meja bersama Veronica, akuntan forensik berwajah dingin yang jarang tersenyum. Kau lihat ini, Bianca? Tanya Deborah sambil menunjuk garis merah yang menghubungkan rekening perusahaan Delano dengan beberapa perusahaan cangkang di Kepulauan Kaiman. Suamimu bukan hanya peselingkuh. Dia kriminal. Veronica mengangguk, membetulkan letak kacamatanya. Berdasarkan audit diam-diam yang kulakukan terhadap akses backdoor sistem keuangannya, Delano menjalankan skema Ponzi berkedok investasi properti prioritas. Korbannya bukan orang sembarangan. Dia menargetkan para lansia kaya, pensiunan pejabat, teman-teman arisan ibumu yang sudah sepuh dan gaptek. Dia menjanjikan imbal hasil tinggi, padahal uang itu dia putar untuk gaya hidup mewahnya dan membiayai Zivana. Aku mengepalkan tangan. Mengkhianatiku adalah satu hal, tapi mencuri uang pensiun para orang tua yang sudah percaya padanya adalah kejahatan yang tidak bisa kumaafkan. Total kerugian nasabah mencapai 50 miliar rupiah, lanjut Veronica dengan nada datar. Dan dia berencana melarikan diri. Kami menemukan jejak pembelian tiket sekali jalan ke Eropa untuk 2 orang, dia dan Zivana, bulan depan. Dia sedang dalam proses mencairkan seluruh aset likuid perusahaan. Malam itu, di ruang rahasia ini, aku merasa jijik luar biasa. Pria yang tidur di sebelahku setiap malam ternyata adalah monster yang memangsa orang lemah. Kita bisa laporkan dia sekarang atas dugaan penipuan, saran Deborah waktu itu. Tidak, potongku cepat. Kalau kita lapor sekarang dengan bukti penipuan, prosesnya akan lama. Dia bisa menyewa pengacara, menyuap sana-sini, atau bahkan kabur duluan sebelum status tersangka ditetapkan. Aset-asetnya akan sulit disita dengan cepat karena butuh pembuktian pidana yang panjang. Aku menatap Raka, Deborah, dan Veronica bergantian. Aku butuh sesuatu yang instan. Sesuatu yang membuat hakim tidak punya pilihan selain membekukan asetnya segera demi perlindungan korban. Aku butuh alasan yang bersifat mendesak dan membahayakan nyawa. KDRT atau penelantaran yang mengancam keselamatan, gumam Deborah. Itu jalur tercepat untuk mendapatkan temporary restraining order dan pembekuan aset harta bersama dalam gugatan perceraian yang digabungkan dengan pidana. Tepat, jawabku dingin. Aku harus memancingnya. Aku harus membuat dia melakukan kesalahan fatal secara fisik terhadapku.
Sesuatu yang tak terbantahkan. Sesuatu yang membuat publik dan hukum berpihak padaku 100%. Itulah kenapa aku membiarkan pertengkaran di mobil tadi terjadi. Itulah kenapa aku memancing emosinya dengan bertanya soal uang. Aku tahu tabiat Delano. Dia impulsif dan arogan. Aku tahu jika aku menekan tombol yang tepat, egonya, dia akan meledak. Dan benar saja, dia menurunkanku di jalan tol tengah hutan. Raka masuk ruangan membawa nampan berisi teh hangat, membuyarkan lamunanku. Nona, berkas gugatan dan bukti rekaman audio di tol tadi sudah diserahkan tim lapangan ke kepolisian dan pengadilan agama via sistem daring terintegrasi. Karena ada unsur ancaman nyawa dan penelantaran di tempat berbahaya, hakim pengawas yang piket malam ini sudah menandatangani surat penetapan sementara. Aku tersenyum tipis, mengambil cangkir teh itu. Bagaimana dengan Ban? Veronica baru saja menekan tombol eksekusi, jawab Raka sambil menunjuk ke layar besar. Di layar itu, terlihat deretan lampu indikator berwarna hijau di samping nama-nama bank tempat Delano menyimpan uangnya, satu persatu berubah menjadi merah bertuliskan frozen, dibekukan. Bukan hanya rekening pribadi, tapi juga rekening perusahaan, kartu kredit, kartu debit, hingga dompet digitalnya. Semua yang terafiliasi dengan nomor induk kependudukan Delano dan surat nikah kami, kini terkunci rapat. Ini adalah kill switch, kata Veronica puas. Sistem perbankan mendeteksi adanya sengketa harta gonogini dengan indikasi pidana penggelapan yang kami lampirkan. Sesuai prosedur high wealth individual, bank wajib membekukan aset untuk mencegah pelarian dana ke luar negeri. Aku menyandarkan punggungku lagi. Rasanya lega, namun juga hampa. 9 bulan aku berpura-pura bodoh. 9 bulan aku harus tersenyum menyambutnya pulang padahal aku tahu dia baru saja dari apartemen wanita lain. 9 bulan aku harus menahan mual saat dia menyentuhku. Pengorbanan itu berakhir malam ini. Deborah, panggilku. Ya, Bianca. Pastikan Zivana juga mendapat salam dariku pagi ini. Jangan sampai dia merasa aman. Deborah tersenyum miring. Tenang saja. Tim kami sudah mengirimkan undangan khusus padanya. Dia akan sadar bahwa kapal yang dia tumpangi sedang karam, dan satu-satunya skoci penyelamat adalah menjadi saksi kunci kita. Aku menatap layar CCTV yang kini menampilkan siaran langsung dari kamera tersembunyi yang kupasang di kamar tidur utama rumah kami, rumah yang dulu kupikir adalah surgaku, namun ternyata neraka. Di layar itu, Delano sedang tidur telentang, mendengkur keras, merentangkan tangan seolah dia penguasa dunia. Dia tidur nyenyak, tidak tahu bahwa di atas kepalanya, pedang Damocles sudah siap menghunjam. Tidurlah yang nyenyak, suamiku, bisikku pada layar monitor. Nikmati mimpi indahmu yang terakhir. Karena saat kau membuka mata nanti, kau akan terbangun di dunia yang sama sekali berbeda. Dunia di mana kau bukan lagi raja, melainkan buronan. Ini bukan sekadar balas dendam seorang istri yang sakit hati. Ini adalah eksekusi keadilan yang sudah tertunda terlalu lama. Aku, Bianca, yang dia sebut wanita beban, adalah orang yang merancang keruntuhannya, bata demi bata, detik demi detik. Matahari pagi menembus celah tirai kamar tidur utama yang mewah. Melalui layar tablet di Safe House, aku bisa melihat Delano mulai menggeliat. Pukul 7 pagi. Biasanya, pada jam segini, aku sudah menyiapkan setelan jasnya, menyeduhkan kopi Arabica favoritnya, dan memastikan sarapannya tersedia di meja. Tapi pagi ini, keheningan di rumah itu terasa janggal. Delano membuka matanya, mengerjap beberapa kali menyesuaikan diri dengan cahaya. Dia meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Kosong. Dingin. Aku melihat dia mengerutkan kening. Dia bangkit duduk, mengusap wajahnya yang masih bengkak sisa tidur. Bianca, panggilnya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Dia turun dari tempat tidur, berjalan gontai menuju kamar mandi. Mungkin dia pikir aku sedang mandi. Namun pintu kamar mandi terbuka lebar, kering. Dia mulai terlihat bingung, tapi belum panik. Arogansinya masih melindunginya dari kenyataan. Dia mungkin berpikir aku sudah pulang naik taksi semalam, lalu tidur di kamar tamu atau menangis di dapur. Dasar wanita manja, gumamnya yang bisa kudengar jelas melalui penyadap suara yang tertanam di lampu meja. Pasti sedang merajuk di bawah.
Delano mandi dengan santai. Dia bersiul-siul kecil, seolah kejadian semalam, saat dia membuang istrinya di jalan tol, hanyalah insiden kecil yang tidak berarti. Dia keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang, lalu membuka lemari pakaian. Disitulah dia mulai menyadari sesuatu. Lemari pakaian itu setengah kosong. Baju-baju kerjanya masih ada, tapi seluruh pakaianku, tas-tas, dan sepatu-sepatuku sudah lenyap. Aku tersenyum melihat ekspresi bingungnya. Raka dan timnya bekerja sangat cepat. Saat kami di jalan tol semalam, tim Raka masuk rumah menggunakan akses yang kuberikan dan mengangkut barang-barang pribadiku dalam waktu kurang dari 30 menit. Apa-apaan ini? Delano mengobrak-abrik lemari. Bianca, di mana kau? Dia berlari keluar kamar, menuruni tangga sambil berteriak memanggil nama asisten rumah tangga kami. Bibi, di mana nyonya? Hening. Tidak ada sahutan. Tentu saja tidak ada. Aku sudah merumahkan asisten rumah tangga dan sopir sejak kemarin sore dengan pesangon yang sangat layak. Menyuruh mereka pulang kampung selama seminggu agar tidak terseret dalam konflik ini. Rumah itu benar-benar kosong. Hanya ada Delano dan egonya yang besar. Wajah Delano mulai memerah. Dia kembali ke kamar, menyambar ponselnya. Dia mencoba meneleponku. Di cafe house, ponsel lamaku bergetar di atas meja. Aku membiarkannya bergetar sampai mati. Dia mencoba lagi, dan lagi. Lalu dia membanting ponselnya ke kasur. Berani-beraninya kau kabur dariku, desisnya. Kau pikir kau bisa hidup di luar sana tanpa uangku? Kau akan merangkak pulang sebelum makan siang. Dia berpakaian dengan kasar, lalu memutuskan untuk pergi ke kantor. Perutnya mungkin lapar karena tidak ada sarapan. Dia menyambar dompet dan kunci mobil. Aku memberi isyarat pada Raka. Siapkan popcornnya. Pertunjukan utamanya dimulai sekarang. Kami beralih memantau kamera dashboard mobil dan GPS mobilnya yang juga sudah kami retas. Delano melajukan mobilnya keluar dari garasi dengan kecepatan tinggi. Tujuannya bukan kantor, melainkan kedai kopi drive-thru langganannya yang mahal. Aku mendengar dia memesan lewat speaker. Americano dingin 1, croissant 2. Cepat. Dia melaju ke jendela pembayaran. Dengan gaya angkuh yang khas, dia menyodorkan kartu kredit Black Card-nya, kartu yang selama ini dia banggakan sebagai simbol status sosial tertinggi. Pelayan kasir mengambil kartu itu, menggeseknya di mesin EDC. Hening sejenak. Pelayan itu mencoba lagi, lalu mencoba lagi dengan wajah bingung. Maaf, Pak, suara pelayan itu terdengar ragu. Kartunya declinet. Ditolak. Apa? Jangan bercanda kamu, bentak Delano. Itu kartu limit tak terbatas. Mesinmu yang rusak. Coba lagi. Pelayan itu mencoba lagi, lalu menggeleng. Tetap tidak bisa, Pak. Keterangannya, hubungi bank penerbit. Apa ada kartu lain? Wajah Delano berubah dari marah menjadi malu. Antrian mobil di belakangnya mulai membunyikan klakson. Dengan tangan gemetar menahan emosi, dia mengeluarkan kartu debit dari bank berbeda. Pakai ini. Pelayan menggeseknya. Maaf, Pak. Ini juga tidak bisa. Saldosnya tidak terbaca atau dibekukan. Sialan. Delano memukul setir. Dia mengeluarkan selembar uang tunai 100.000 dari dompetnya, sisa uang tunai terakhir yang dia miliki, dan melemparkannya ke pelayan. Ambil saja kembaliannya. Dia tancap gas meninggalkan kedai kopi itu, tanpa mengambil pesanan kopinya. Harga dirinya tergores. Tapi dia belum sadar seberapa parah lukanya. Dia menepikan mobil di pinggir jalan, lalu segera membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Aku bisa membayangkan apa yang dia lihat, karena aku juga melihat hal yang sama di layarku. Angka 0. Bukan, lebih parah. Status akun, dibekukan atas perintah pengadilan No. 2024 gugat PNS. Mata Delano melotot. Dia mencoba membuka aplikasi bank lain. Sama saja. Dia mencoba membuka aplikasi investasi sahamnya. Terkunci. Dia mencoba membuka e-wallet. Akun ditangguhkan. Dalam sekejap, miliarder sombong itu berubah menjadi gelandangan yang hanya punya mobil mewah dan bensin setengah tangki. Tidak mungkin ini tidak mungkin.
Suaranya terdengar panik sekarang. Siapa yang melakukan ini? Bianca? Tidak mungkin dia secerdas ini. Ini pasti kesalahan sistem. Dia mencoba menelepon manajer bank prioritasnya. Panggilan tersambung. Halo, Pak Rudi. Apa-apaan ini? Kenapa semua rekening saya tidak bisa dipakai? Teriak Delano. Suara di seberang sana terdengar kaku dan formal, tidak ramah seperti biasanya. Mohon maaf, Pak Delano. Kami menerima surat perintah penyitaan dan pembekuan aset dari pengadilan pagi ini, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan gugatan KDRT yang diajukan oleh istri Bapak, Ibu Bianca. Segala akses keuangan Bapak ditutup sementara sampai proses penyidikan selesai. Apa? Bianca? Delano seperti tersedak ludahnya sendiri. Dia melaporkan saya? Benar, Pak. Dan kami juga wajib menginformasikan bahwa tim penyidik dari kejaksaan sedang dalam perjalanan menuju kantor Bapak untuk mengamankan dokumen. Selamat pagi. Sambungan diputus sepihak. Delano menjatuhkan ponselnya ke pangkuan. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas. Dia menatap kosong ke arah jalanan yang ramai. Klakson-klakson kendaraan di sekitarnya terdengar seperti ejekan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Delano merasakan ketakutan yang nyata. Ketakutan bukan karena hantu atau monster, tapi ketakutan karena kehilangan kendali. Dia baru saja menyadari bahwa wanita beban yang dia buang di jalan tol semalam ternyata memegang kunci brankas hidupnya. Aku melihat tubuhnya gemetar di dalam mobil melalui kamera tersembunyi. Dia mencengkeram rambutnya sendiri, frustrasi. Kau pikir kau siapa, Bianca? Geramnya. Tapi kali ini tidak ada nada meremehkan. Yang ada hanya nada keputusasaan. Kau pikir kau bisa menghancurkanku semudah ini? Oh, Delano. Kau belum melihat apa-apa. Ini baru menu pembuka. Tiba-tiba ponselnya berdering lagi. Nama, Zivana, muncul di layar mobil. Delano menyambarnya dengan cepat, berharap menemukan sekutu. Zivana, sayang, dengar, ada kesalahan teknis di bank. Delano, kau bajingan. Suara Zivana melengking histeris dari seberang, memotong ucapannya. Ada orang-orang datang ke apartemenku. Mereka bilang mereka pengacara istrimu dan polisi. Mereka menyita mobil yang kau berikan. Mereka tahu soal tiket ke Eropa. Kau bilang istrimu itu bodoh. Kau bilang semuanya aman. Tenang, Zivana. Jangan bicara apa-apa. Aku tidak mau masuk penjara gara-gara kau, teriak Zivana. Aku akan beritahu mereka semuanya. Di mana kau menyembunyikan uang itu? Semuanya. Klik. Sambungan terputus. Delano membeku. Ponsel itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai mobil. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di dalam mobil mewahnya yang sebentar lagi juga akan ditarik oleh leasing atau disita negara. Di cafe house, aku menyesap tehku yang mulai dingin. Rasanya jauh lebih nikmat dari anggur termahal sekalipun. Raka, kataku pelan. Siapkan mobil. Kita ke kantor polisi sekarang. Aku ingin melihat wajahnya saat dia mencoba membuat laporan palsu tentang orang hilang, sementara akulah yang menemukannya. Babak perburuan telah berbalik. Sang pemburu kini menjadi mangsa yang terpojok, bingung, dan tak berdaya. Dan aku, wanita yang dia remehkan, sedang berjalan mendekat untuk memberikan serangan terakhir. Aku memandangi layar tablet di pangkuanku dengan perasaan yang sulit dijabarkan. Ada rasa puas, tetapi ada juga rasa nyeri yang berdenyut samar di dada, sisa-sisa dari cinta yang dulu pernah ada, yang kini telah berubah menjadi abu. Melalui kamera tersembunyi yang terpasang di kancing kemeja salah satu orang kepercayaan Raka yang menyamar di kantor polisi, aku bisa melihat semuanya. Aku melihat Delano melangkah masuk ke kantor polisi dengan gaya yang dipaksakan tegap, meski aku tahu kakinya pasti gemetar. Delano, suamiku yang sombong, sedang mencoba memainkan kartu terakhirnya, playing victim. Dia duduk di hadapan petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu. Wajahnya diset untuk terlihat cemas, sedih, dan bingung. Dia aktor yang buruk, batinku. Keringat dingin yang mengalir di pelipisnya bukan karena AC ruangan yang mati, tapi karena ketakutan yang mulai merayapi tulang punggungnya. Pak,
Saya mau melaporkan istri saya yang hilang, ucap Delano dengan suara yang dibuat bergetar. Namanya Bianca. Dia pergi dari rumah sejak semalam membawa sejumlah uang tunai perusahaan dan perhiasan. Saya takut dia diculik atau mungkin mengalami depresi dan melakukan hal yang tidak-tidak. Tolong bantu saya, Pak. Saya sangat mencintainya. Aku mendengus kasar melihat sandiwara murahan itu. Mencintaiku? Pria yang semalam membuangku di pinggir jalan tol seperti sampah plastik. Sekarang berani bicara soal cinta di depan hukum? Keberaniannya benar-benar luar biasa, atau mungkin kebodohannya yang tidak ada batasnya. Petugas polisi di hadapannya, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam, tidak langsung merespons. Dia hanya menatap Delano datar, lalu mengetikkan sesuatu di komputernya. Suara ketikan keyboard terdengar begitu nyaring di ruangan yang hening itu, menciptakan ketegangan yang perlahan mencekik leher Delano. Nama istri Bapak, Bianca Anindya? Tanya polisi itu tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Benar, Pak. Benar sekali. Apa sudah ada kabar? Apa dia kecelakaan? Delano memajukan tubuhnya, mencoba terlihat antusias. Dalam hatinya, aku yakin dia berdoa agar polisi mengatakan mayatku ditemukan di selokan, sehingga dia bisa bebas dari segala tuntutan. Polisi itu menghentikan ketikannya. Dia mengangkat wajah, menatap Delano lurus tepat di manik mata. Tatapan itu bukan tatapan simpati yang diharapkan Delano. Itu adalah tatapan seorang pemburu yang sedang melihat mangsanya masuk ke dalam kandang. Pak Delano, suara polisi itu memberat. Kami tidak bisa memproses laporan orang hilang atas nama Bianca Anindya. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Saya suaminya. Istri saya hilang. Delano mulai meninggikan suara, mencoba menggunakan otoriternya yang biasa dia pakai untuk membentak karyawan. Bapak tahu siapa saya? Saya pengusaha terhormat di kota ini. Justru karena kami tahu siapa Anda, Pak, jawab polisi itu tenang namun menohok. Dia mengambil sebuah berkas map merah dari laci mejanya, dan melemparkannya pelan ke hadapan Delano. Istri Anda, Ibu Bianca, tidak hilang. Beliau ada di tempat yang aman. Dan beliau sudah datang ke sini pagi buta tadi, jauh sebelum Bapak bangun tidur, untuk membuat laporan. Wajah Delano berubah pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Laporan? Laporan apa? Cicitnya akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Laporan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran yang membahayakan nyawa, serta dugaan penggelapan aset bersama. Jelas polisi itu tegas. Ibu Bianca datang dengan didampingi pengacara. Beliau menyerahkan bukti visum psikiatrik yang menyatakan adanya trauma mendalam akibat tekanan psikis yang Bapak lakukan. Dan yang paling memberatkan, beliau menyerahkan ini. Polisi itu menekan tombol play pada sebuah alat perekam kecil di meja. Seketika, suara Delano sendiri memenuhi ruangan kantor polisi itu. Suara yang jernih, tajam, dan kejam. Kau perlu dikasih pelajaran, wanita beban. Biar kau merasakan bagaimana rasanya hidup susah tanpa fasilitas dariku. Turun sekarang atau kuseret kau keluar. Aku melihat mata Delano membelalak lebar saat mendengar suaranya sendiri. Dia mengenali momen itu. Momen di jalan tol. Dia menatap alat perekam itu seolah benda itu adalah bom waktu yang baru saja meledak di wajahnya. Itu rekayasa. Itu Sekarang zaman canggih. Pak, suara saya dipalsukan. Bantah Delano panik, keringatnya kini bercucuran deras membasahi kerah kemeja mahalnya yang kusut. Istri saya itu licik. Pak, dia menjebak saya. Kami sudah memverifikasi metadata rekamannya. Pak, itu asli, potong polisi itu dingin. Ditambah lagi, rekaman CCTV jalan tol di KM 97, meskipun gelap, menangkap momen mobil Bapak berhenti di bahu jalan dan menurunkan seseorang. Plat nomor Bapak terlihat jelas. Apa Bapak masih mau menyangkal? Delano terdiam. Dia tersudut. Skakmat. Belum sempat dia mencerna kehancurannya di kantor polisi, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari sekretarisnya di kantor. Delano mengangkatnya dengan tangan gemetar. Pak Delano, Bapak di mana? Suara sekretarisnya terdengar histeris, nyaris menangis. Ada apa?
Jangan teriak-teriak, bentak Delano, mencoba mencari pelampiasan amarah. Kantor, Pak, kantor kita digerebek. Apa? Delano berdiri dari kursinya, membuat kursi itu terdorong ke belakang dengan kasar. Ada tim dari kejaksaan dan petugas pajak. Pak, banyak sekali. Mereka menyita semua server komputer, membawa tumpukan dokumen dari ruangan Bapak, dan menyegel brankas. Mereka bilang ada laporan penggelapan pajak dan pencucian uang. Pak, saya takut. Mereka mau membawa saya untuk diperiksa sebagai saksi. Delano menjatuhkan ponselnya lagi. Kakinya lemas. Dia merosot kembali ke kursi. Pandangannya kosong. Dunianya, kerajaan bisnis yang dia bangun di atas tipu daya dan keringat orang lain, sedang runtuh di depan matanya dalam hitungan jam. Polisi di depannya tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. Sepertinya Bapak sedang sibuk. Tapi maaf, Bapak tidak bisa pergi kemana-mana dulu. Kami perlu meminta keterangan Bapak terkait laporan Ibu Bianca. Silakan ikut rekan saya ke ruang pemeriksaan di belakang. Dua orang petugas berseragam provos muncul di belakang Delano, memegang bahunya dengan tegas. Delano tidak melawan. Dia seperti mayat hidup yang diseret. Pria yang tadi pagi bangun dengan perasaan sebagai raja, kini diseret seperti kriminal kelas 3. Dari dalam mobil jeep yang terparkir jauh di seberang kantor polisi, aku melepaskan earphone yang kupakai. Aku memandang gedung kantor polisi itu dengan tatapan dingin. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Dia menuai apa yang dia tanam. Dia menanam badai, dan sekarang dia harus menghadapi topan. Bagaimana, Nona? Tanya Raka yang duduk di kursi pengemudi. Dia sudah hancur mentalnya. Jawabku pelan. Tapi ini belum selesai. Ular seperti Delano pasti punya satu lubang tikus terakhir untuk sembunyi. Dia pasti akan mencoba menghubungi Zivana untuk menyelamatkan aset-aset gelap yang dia titipkan. Aku menatap Raka. Pastikan Zivana sudah siap dengan perannya. Aku tidak mau ada satu sen pun uang nasabah yang lolos dibawa kabur wanita itu. Raka mengangguk mantap. Tenang saja. Zivana adalah wanita yang realistis. Dia lebih mencintai uang dan kebebasannya daripada mencintai suami Nona. Mobil kami melaju perlahan meninggalkan area kantor polisi. Perburuan ini sudah hampir mencapai puncaknya. Sang pemburu kini telah terjerat jaringnya sendiri, dan aku hanya perlu menarik talinya sedikit lagi untuk mencekiknya sampai habis. Delano berhasil keluar dari kantor polisi sore harinya, namun bukan sebagai orang bebas, melainkan dengan status wajib lapor, sementara menunggu gelar perkara. Ponsel, paspor, dan dompetnya sudah disita sebagai barang bukti. Dia hanya dibiarkan pulang dengan baju yang melekat di badan, dan sebuah surat panggilan pemeriksaan lanjutan untuk esok hari. Tentu saja, Delano tidak pulang ke rumah kami. Dia tahu rumah itu sekarang sudah tidak aman baginya. Dia tahu aku memegang kendali atas rumah itu. Dalam keputusasaannya, hanya ada satu tempat yang dia tuju. Apartemen Zivana. Aku mengikuti pergerakannya melalui pelacak GPS yang diam-diam Raka pasang di balik rahjas Delano saat dia diperiksa tadi, sebuah teknik tingkat tinggi yang bahkan polisi pun tidak menyadarinya. Delano naik taksi online, entah bagaimana caranya dia membayarnya. Mungkin meminjam ponsel sopir atau menjanjikan bayaran nanti. Dia menuju ke sebuah apartemen mewah di pusat kota, tempat di mana dia menyembunyikan selingkuhannya selama 2 tahun terakhir. Tempat di mana uang-uang hasil keringatku dan nasabah-nasabah tua itu dihamburkan untuk pesta dan barang mewah. Aku memarkirkan mobilku di seberang gedung apartemen itu, memantau dari jauh. Aku tidak perlu masuk. Aku sudah menempatkan bom di dalam sana. Dan bom itu bernama Zivana. 2 jam sebelumnya, aku dan tim hukumku sudah mendatangi Zivana. Awalnya, wanita itu bersikap angkuh. Dia pikir dia aman karena namanya tidak tercantum dalam dokumen resmi perusahaan. Dia meremehkanku, mengira aku hanyalah istri sah yang datang untuk melabrak dan menjambak rambutnya. Namun, sikapnya berubah 180 derajat saat Veronica, akuntan forensiku, melempar tumpukan bukti ke meja tamu apartemennya. Bukti transfer dana gelap ke rekening adiknya, bukti pembelian aset atas nama ibunya menggunakan uang hasil kejahatan Delano, dan yang paling membuatnya gemetar, ancaman hukuman 15 tahun penjara sebagai penadah pencucian uang. Kau punya 2 pilihan, Zivana.
kataku saat itu, menatap mata indahnya yang mulai basah karena takut. Kau tetap setia pada Delano dan membusuk di penjara bersamanya, melahirkan anak kalian di balik jeruji besi. Atau, kau berikan semua bukti yang dia sembunyikan padamu, jadilah justice kolaborator, dan aku akan pastikan tuntutan padamu diringankan. Kau mungkin miskin setelah ini, tapi setidaknya kau bebas. Zivana tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Cinta? Bagi wanita seperti Zivana, cinta hanyalah transaksi. Ketika Delano tidak lagi menguntungkan dan justru membahayakan, dia akan membuangnya tanpa ragu. Persis seperti Delano membuangku. Dan sekarang, saat Delano mengetuk pintu apartemennya dengan panik, Zivana sudah siap. Melalui penyadap suara yang kami pasang di ruang tamu Zivana, aku mendengar napas Delano yang memburu saat pintu dibuka. Zivana, sayang, syukurlah kau ada di sini. Suara Delano terdengar begitu lega, seolah menemukan oase di padang pasir. Cepat, kemaskan barang-barangmu. Kita harus pergi sekarang. Situasinya gawat. Bianca, wanita gila itu benar-benar melaporkanku. Hening sejenak. Tidak ada suara pelukan atau ciuman sambutan seperti biasanya. Zivana, kenapa kau diam saja? Cepat ambil flash disk dan dokumen tanah yang titipkan di brankasmu. Kita jual semuanya di pasar gelap. Lalu kita lari ke Vietnam malam ini lewat jalur laut. Aku punya kenalan yang bisa menyelundupkan kita. Kita? Suara Zivana terdengar dingin, tajam, dan asing. Tidak ada kita lagi, Delano. Apa maksudmu? Delano terdengar bingung. Jangan bercanda, sayang. Aku sedang tidak mood bercanda. Hidupku sedang di ujung tanduk. Hidupmu yang di ujung tanduk, bukan hidupku, sahut Zivana ketus. Aku tidak mau ikut tenggelam bersamamu. Kau pikir aku bodoh? Rekeningmu dibekukan. Kantor digerebek. Polisi mengincarmu. Kau itu sekarang bangkai berjalan, Delano. Dan aku tidak mau tertular baumu. Zivana, apa yang kau katakan? Suara Delano bergetar, campuran antara tidak percaya dan sakit hati. Aku melakukan semua ini untuk kita. Uang-uang itu, semua untuk masa depan kita. Masa depan? Zivana tertawa sinis. Masa depan apa yang kau tawarkan? Menjadi buronan? Hidup sembunyi-sembunyi? Tidak, terima kasih. Aku masih muda, aku masih cantik. Aku tidak mau menghabiskan sisa mudaku di penjara gara-gara korupsimu. Kau mengkhianatiku, bisik Delano. Bukan pengkhianatan, Delano. Ini survival, jawab Zivana. Terdengar suara langkah kaki mendekat, lalu suara benda diletakkan di meja. Barang-barang yang kau minta flash disk berisi data akun offshore, sertifikat tanah atas nama palsu, dan tiket pesawat kita, semuanya sudah kuserahkan. Kau serahkan pada siapa? Teriak Delano histeris. Pada pengacara istrimu. 2R. Aku bisa membayangkan wajah Delano saat itu. Hancur berkeping-keping. Wanita yang demi dia rela dia korbankan istri sahnya. Wanita yang dia puja-puja, wanita yang katanya adalah cinta sejatinya, baru saja menikamnya tepat di jantung. Kau wanita iblis. Delano meraung. Terdengar suara barang pecah. Mungkin dia melempar vas bunga. Setelah semua yang kuberikan padamu. Mobil, apartemen, berlian. Semua itu barang curian dari uang nasabah dan istrimu, Delano. Aku tidak mau barang haram itu lagi, teriak Zivana balik. Sekarang keluar dari sini. Keluar sebelum aku panggil polisi. Aku sudah jadi saksi kunci mereka. Kalau kau menyentuhku sedikit saja, hukumannya akan semakin berat. Zivana. Delano memelas, suaranya pecah menjadi tangisan putus asa. Tolong, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak punya uang sepeser pun. Istriku sudah membuangku. Sekarang kau juga. Itu salahmu sendiri. Kau menyia-nyiakan istri yang tulus demi aku yang hanya butuh uangmu. Sekarang uangmu habis, ya urusanku selesai. Keluar. Pintu apartemen terbanting keras. Beberapa detik kemudian, aku melihat sosok Delano keluar dari lobi gedung apartemen dengan langkah sempoyongan. Dia terlihat seperti orang gila. Rambutnya acak-acakan, matanya merah,
kemejanya keluar dari celana. Dia berjalan tanpa arah di trotoar, menabrak bahu pejalan kaki tanpa meminta maaf. Dia jatuh terduduk di pinggir jalan, di bawah lampu jalan yang remang-remang. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Dia menangis. Menangis sendirian di tengah keramaian kota yang tidak peduli padanya. Aku menurunkan kaca mobil sedikit, membiarkan angin malam masuk. Udara malam ini terasa begitu segar. Beban berat yang selama ini menghimpit dadaku rasanya terangkat sepenuhnya. Delano sudah kehilangan hartanya. Dia kehilangan reputasinya. Dan sekarang, dia kehilangan satu-satunya orang yang dia kira mencintainya. Dia benar-benar sendirian di dunia ini. Dia telah merasakan apa yang kurasakan selama ini. Kesepian dalam keramaian, pengkhianatan dari orang terdekat. Sudah cukup untuk hari ini, Raka, kataku pelan, menutup kaca mobil kembali. Biarkan dia meratapi nasibnya malam ini di jalanan. Biarkan dia merasakan dinginnya aspal yang dia suruh aku rasakan kemarin. Besok adalah babak terakhir, tambahku sambil menatap punggung Delano yang menyedihkan itu menjauh di spion. Besok, kita akan pastikan dia memakai rompi oranye. Raka menginjak gas, membawa kami menjauh dari drama menyedihkan itu. Kemenangan ini terasa pahit, tapi perlu. Ini adalah pelajaran bagi setiap pengkhianat, jangan pernah meremehkan wanita yang diam. Karena saat dia bergerak, dia tidak akan berhenti sampai kau rata dengan tanah. Hari itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah turut merasakan ketegangan yang menggumpal di dalam dadaku. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdiri angkuh dengan pilar-pilar betonnya yang dingin, tempat di mana nasib seseorang akan ditentukan, dan keadilan yang selama ini terkubur akan digali kembali. Aku melangkah masuk ke lobi pengadilan dengan langkah yang kutata sedemikian rupa agar terlihat tenang. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan irama yang stabil. Tuk, 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 sebuah kontras yang tajam dengan detak jantungku yang berpacu liar seperti kuda pacuan. Hari ini bukan sekadar sidang. Hari ini adalah puncak dari perang dingin yang telah kususun bata demi bata selama 9 bulan terakhir. Aku mengenakan setelan blazer berwarna putih gading dengan potongan tegas di bahu. Rambutku kuikat rapi ke belakang, menampilkan wajahku sepenuhnya tanpa ada helai yang menutupi ekspresi. Riasanku minimalis namun tajam. Aku ingin Delano melihat wajah asli istrinya, bukan wajah boneka yang biasa dia lihat di rumah. Di samping kiri dan kananku, Deborah dan tim hukumnya berjalan mengapitku seperti benteng pertahanan, sementara Raka mengawasi dari jarak beberapa langkah di belakang dengan kewaspadaan seorang elang. Ruang sidang utama sudah dipenuhi pengunjung. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan skandal keuangan bernilai puluhan miliar rupiah dan menyeret nama pengusaha muda yang dulunya dipuja-puja media. Kilatan lampu kamera wartawan menyambutku saat aku memasuki ruangan, namun aku mengabaikan mereka. Mataku hanya tertuju pada satu titik, kursi pesakitan di tengah ruangan. "Siap, Bianca?" bisik Deborah saat kami duduk di kursi barisan depan, tepat di belakang meja jaksa penuntut umum. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kayu tua, pembersih lantai, dan keringat dingin yang menguap di udara ruangan ber-AC itu. Lebih dari siap, Deborah. Aku sudah menunggu momen ini seumur hidupku. Tak lama kemudian, pintu samping ruang sidang terbuka. Suara rantai beradu dengan lantai membuat suasana mendadak hening. 2 petugas kejaksaan menggiring masuk seorang pria. Napasku tercekat sesaat, bukan karena rindu, tapi karena rasa jijik yang bercampur dengan kepuasan. Itu Delano. Namun, dia nyaris tak bisa dikenali. Delano yang masuk ruangan itu bukanlah pria necis yang biasa mengenakan jas Armani dan jam tangan Rolex. Pria itu mengenakan rompi oranye bertuliskan, "Tahanan," di punggungnya. Tubuhnya kurus, pipinya tirus hingga tulang rahangnya menonjol tajam, dan lingkaran hitam di bawah matanya begitu gelap seolah dia tidak tidur selama 1 abad. Rambutnya yang biasa disisir klimis kini berantakan dan berminyak. Dia berjalan dengan kepala tertunduk, menyeret langkahnya. Namun, saat dia melewati barisan kursi tempatku duduk, dia mendongak. Mata kami bertemu. Waktu seolah berhenti. Dalam tatapannya, aku tidak melihat penyesalan. Aku melihat amarah. Aku melihat dendam yang membara di balik ketidakberdayanya. Bibirnya bergerak sedikit,
membentuk sebuah seringai tipis yang mengerikan. Kau puas? Hah? Desisnya dengan suara serak yang hanya bisa didengar olehku. Kau puas melihat suamimu seperti anjing begini, wanita ular? Deborah hendak berdiri untuk memprotes, tapi aku menahannya dengan menyentuh lengannya. Aku tidak boleh terpancing. Aku membalas tatapan Delano dengan dingin, tanpa emosi, seolah aku sedang melihat orang asing yang tidak penting. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku, Delano. Dan kau sedang menuai apa yang kau tanam di ladang keserakahanmu sendiri. Jawabku datar. Petugas menarik lengan Delano kasar, memaksanya terus berjalan menuju kursi terdakwa. Dia duduk di sana, sendirian, terisolasi dari dunia yang dulu dia kuasai. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wibawa yang mengintimidasi, memasuki ruangan. Panitera meminta hadirin berdiri. Setelah formalitas pembukaan, palu diketuk. Tok. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Delano Abimanyu dibuka dan terbuka untuk umum. Suara hakim menggema melalui pengeras suara. Agenda hari ini adalah pembuktian dan pemeriksaan saksi kunci. Pihak pembela Delano, seorang pengacara mahal yang disewa menggunakan sisa-sisa uang terakhir yang mungkin disembunyikan Delano, berusaha keras membangun narasi bahwa Delano adalah korban fitnah persaingan bisnis dan kesalahpahaman rumah tangga. Yang mulia, ucap pengacara Delano dengan nada melodramatis, klien saya adalah suami yang bertanggung jawab. Tuduhan penelantaran istri di jalan tol itu sangat tidak masuk akal. Itu adalah pertengkaran suami istri biasa. Istrinya, saudari Bianca, yang emosional dan minta turun dari mobil. Klien saya hanya menuruti permintaan istrinya, karena takut istrinya nekat lompat jika tidak dituruti. Klien saya berniat kembali menjemput, tapi istrinya sudah menghilang. Aku mengepalkan tangan di atas pangkuan. Bohong. Pembohong ulung. Hakim menatap Delano. Saudara terdakwa, apakah benar demikian? Delano memasang wajah memelas terbaiknya. Dia bahkan meneteskan air mata buaya. Benar, Yang Mulia. Saya sangat mencintai istri saya. Saya bekerja keras pagi siang malam demi membahagiakan dia. Tapi dia punya masalah mental, Yang Mulia. Dia sering berhalusinasi merasa tidak dicintai. Saya korban di sini. Gemuruh bisik-bisik terdengar dari bangku pengunjung. Beberapa orang tampak bersimpati pada akting Delano. Hatiku mendidih, tapi Deborah meremas tanganku pelan, memberiku kode untuk tetap tenang. Giliran kami akan tiba. Baik, kata hakim. Jaksa penuntut umum, silakan hadirkan bukti atau saksi untuk membantah keterangan terdakwa. Jaksa, seorang wanita tegas bernama Bu Ratna yang sudah bekerja sama dengan tim Deborah, berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Kami menolak seluruh pembelaan terdakwa yang penuh kebohongan. Untuk membuktikan bahwa kejadian di jalan tol KM 97 tersebut adalah murni tindakan kekerasan psikis dan penelantaran terencana, kami mengajukan bukti P1. Sebuah rekaman audio forensik yang diambil dari ponsel korban pada saat kejadian. Wajah Delano berubah pias. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia mencoba protes. Keberatan. Itu pasti rekayasa AI. Istri saya pandai teknologi. Keberatan ditolak sebelum bukti diputar, potong hakim tegas. Silakan putar. Petugas teknis menghubungkan kabel ke sistem audio ruangan. Hening sejenak. Hanya ada suara dengung speaker yang menyalakan ketegangan. Lalu, suara itu keluar. Mula-mula terdengar suara deru mesin mobil yang halus. Lalu suara Delano. Suara yang sangat kuhafal. Suara yang selama bertahun-tahun menjadi mimpi burukku. Kau dengar tidak aku bicara apa? Kau itu istri. Tugasmu hanya diam di rumah, berdandan yang cantik, dan terima beres. Jangan sok pintar menanyakan arus kas perusahaanku. Suara itu begitu jernih, membelah kesunyian ruang sidang. Delano di kursi terdakwa mulai gelisah. Dia menunduk, menutup matanya rapat-rapat. Rekaman berlanjut ke bagian yang paling menyakitkan. Kau perlu dikasih pelajaran, wanita beban. Biar kau merasakan bagaimana rasanya hidup susah tanpa fasilitas dariku. Biar kau sadar siapa yang memegang kendali atas hidupmu. Turun sekarang atau kuseret kau keluar. Suara pintu mobil terbanting bam. Lalu suara langkah kaki menjauh,
suara ban mobil berdecit di aspal, dan hening. Hanya ada suara napasku yang tersengal di dalam rekaman itu, sendirian di tengah kegelapan. Rekaman dimatikan. Kesunyian di ruang sidang terasa mencekik. Tidak ada lagi yang berbisik-bisik simpati pada Delano. Semua mata kini menatapnya dengan pandangan jijik, seolah dia adalah kotoran yang menempel di sepatu. Hakim menatap Delano dengan tatapan tajam di balik kacamatanya. Saudara terdakwa, suara hakim terdengar berat dan berbahaya. Suara dalam rekaman itu sangat spesifik. Dan intonasi ancaman itu, apakah itu yang saudara sebut, kasih sayang suami? Delano gemetar. Dia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Itu saya hilaf, Yang Mulia. Saya sedang stres pekerjaan. Stres pekerjaan tidak memberikan hak kepada Anda untuk membuang manusia di jalan tol tengah malam. Bentak hakim, membuat Delano semakin menciut di kursinya. Tapi itu belum semuanya, Yang Mulia. Selabu Ratna, jaksa penuntut. Terdakwa mengklaim bekerja keras demi istri. Faktanya, hasil audit forensik membuktikan bahwa uang yang dia hasilkan berasal dari penipuan skema Ponzi terhadap para pensiunan, dan uang itu tidak digunakan untuk istri, melainkan dialirkan ke rekening luar negeri dan pihak ketiga. Delano mengangkat wajahnya, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tidak ada bukti. Itu uang bisnis properti. Deborah berdiri, memberikan kode pada petugas pintu. Untuk membuktikan aliran dana tersebut, kami menghadirkan saksi mahkota. Seseorang yang selama ini menjadi tempat terdakwa menyembunyikan aset dan rahasianya. Saudari Zivana. Nama itu menghantam Delano seperti palu godam. Matanya membelalak lebar, nyaris keluar dari rongganya. Dia memutar tubuhnya ke arah pintu masuk dengan gerakan patah-patah karena kaget. Pintu terbuka. Zivana melangkah masuk. Wanita yang selama ini menjadi duri dalam pernikahanku, wanita yang selalu dipuja Delano sebagai Dewi-nya, kini berjalan masuk dengan kepala tertunduk. Dia tidak mengenakan pakaian seksi atau perhiasan mencolok seperti biasanya. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan hitam, tanpa riasan. Wajahnya pucat, terlihat ketakutan. Delano berdiri dari kursinya, melupakan protokol sidang. Zivana, apa yang kau lakukan di sini? Teriaknya. Jangan bilang apa-apa. Jangan dengarkan mereka. Duduk. Bentak petugas keamanan sambil menekan bahu Delano agar kembali duduk. Zivana duduk di kursi saksi, membelakangi Delano. Dia disumpah di bawah kitab suci. Tangannya gemetar saat memegang mikrofon. Saudari saksi, tanya hakim. Apa hubungan saudari dengan terdakwa? Zivana menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara lirih namun terdengar jelas melalui pengeras suara. Saya adalah simpanan terdakwa selama 2 tahun terakhir, Yang Mulia. Pengakuan itu membuat ruang sidang riuh rendah. Aku melihat Delano memukul pegangan kursinya, wajahnya merah pada menahan amarah. Dan apa yang saudari ketahui tentang keuangan terdakwa? Tanya jaksa. Dia sering mentransfer uang dalam jumlah besar ke rekening saya dan rekening atas nama ibu saya. Jawab Zivana, mulai terisak pelan. Dia bilang itu uang keuntungan proyek. Dia menyuruh saya membelikan apartemen, mobil, dan berlian atas nama saya agar tidak terdeteksi oleh istrinya. Dan bulan lalu, dia menitipkan dokumen tanah serta tiket pesawat ke Eropa. Dia bilang kami akan kabur setelah dia menguras habis aset perusahaan. Bohong. Delano meledak. Dia meronta dari pegangan petugas, berteriak seperti orang gila. Dasar wanita jalang. Pengkhianat. Aku memberimu segalanya. Aku meninggalkan istriku demi kau. Dan ini balasanmu? Kau menjualku demi menyelamatkan dirimu sendiri? Zivana berbalik, air mata mengalir di pipinya, tapi matanya memancarkan kemarahan yang sama besarnya. Kau yang menjerumuskanku, Delano, teriak Zivana balik, suaranya melengking memenuhi ruangan. Kau bilang uang itu aman. Kau bilang tidak akan ada masalah hukum. Kau menjadikanku penadah pencucian uangmu. Aku tidak mau membusuk di penjara demi laki-laki egois sepertimu. Kau pikir aku mencintaimu? Aku hanya butuh jaminan hidup, dan kau memberikannya dari uang curian. Cukup. Hakim mengetuk palu berulang kali dengan keras. Terdakwa,
diam atau saya keluarkan. Saksi, kendalikan diri Anda. Delano terengah-engah, dadanya naik turun. Dia menatap Zivana dengan pandangan tak percaya. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan karena dia kehilangan uang, tapi karena egonya sebagai penakluk wanita runtuh seketika. Dia menyadari bahwa wanita yang dia kira mencintainya mati-matian, ternyata hanya mencintai uangnya. Dan saat uang itu hilang, cinta itu menguap seperti embun terkena matahari. Di tengah kekacauan itu, Delano perlahan menoleh ke arahku. Aku masih duduk di sana, tenang, tak tersentuh. Aku melihat kehancuran di matanya. Dia melihat seorang pria yang kehilangan segalanya. Harta, tahta, dan cinta. Dia melihat bahwa satu-satunya orang yang dulu tulus mencintainya, aku, adalah orang yang baru saja dia buang, dan kini menjadi orang yang menonton kehancurannya dari barisan depan. Delano menangis. Kali ini bukan air mata buaya. Itu adalah tangisan seorang pecundang yang sadar bahwa dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia menangkupkan wajahnya dengan kedua tangan yang terborgol, bahunya berguncang hebat. Bianca, bisiknya di sela isak tangisnya, suaranya terdengar pilu melalui keheningan yang tiba-tiba menyergap ruangan. Maafkan aku, tolong aku. Aku tidak menjawab. Tidak ada gunanya menjawab. Hatiku sudah membeku untuknya sejak malam di jalan tol itu. Pengampunan mungkin ada di tangan Tuhan, tapi keadilan ada di tangan hukum, dan karma ada di tanganku. Hakim menatap Delano dengan pandangan final. Keterangan saksi dan bukti rekaman sudah cukup memberatkan. Sidang ditunda 1 jam untuk musyawarah majelis hakim sebelum pembacaan putusan. Tok. 1 jam itu terasa seperti seabad bagi Delano, tapi bagiku, itu adalah 1 jam paling melegakan. Aku melihat Zivana digiring keluar lewat pintu lain, dia tetap akan diproses hukum sebagai penadah meski hukumannya diringankan. Delano dibawa kembali ke sel sementara dengan langkah gontai. Aku tetap duduk di kursiku, menolak beranjak. Aku ingin meresapi setiap detik kemenangan ini. Raka memberikanku sebotol air mineral. Kau hebat, Nona, bisiknya. Aku tersenyum tipis. Belum selesai, Raka. Kita tunggu palu terakhir. 1 jam kemudian, majelis hakim kembali ke ruang sidang. Suasana kini jauh lebih tegang. Udara terasa berat. Delano duduk di kursi pesakitan. Kali ini dia tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Dia tampak seperti onggokan daging tak bernyawa. Hakim ketua membuka berkas putusan yang tebal. Dia membetulkan letak kacamatanya, lalu mulai membacakan pertimbangan hukum. Kata demi kata yang diucapkan hakim bagaikan pisau yang menguliti dosa-dosa Delano satu persatu. Menimbang bahwa terdakwa terbukti secara sadar dan sengaja melakukan penipuan berkedok investasi. Menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan psikis berat dan penelantaran terhadap istri sah. Menimbang bahwa tidak ada hal yang meringankan karena terdakwa berbelit-belit dan tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Jantungku berdebar kencang menunggu kalimat pamungkas. Aku melirik Veronica, akuntan forensiku yang duduk di barisan belakang. Dia mengangguk pelan, memberiku keyakinan bahwa aset-aset yang kami incar sudah masuk dalam daftar sitaan. Mengadili, suara hakim meninggi, membuat seluruh ruangan menahan napas. 1. Menyatakan terdakwa Delano Abimanyu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, pencucian uang, dan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. Angka itu menggema di ruangan. 15 tahun. Itu artinya masa muda dan masa produktif Delano akan habis di balik jeruji besi. Aku melihat tubuh Delano tersentak, seolah tersengat listrik, tapi dia tidak bersuara. 3. Menjatuhkan denda sebesar 10 miliar rupiah, 10 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. 4. Memerintahkan perampasan seluruh aset terdakwa, termasuk namun tidak terbatas pada rumah di kawasan Pondok Indah, 3 unit apartemen, 4 mobil mewah, dan seluruh dana di rekening yang telah dibekukan, untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk mengganti kerugian para korban nasabah. Hakim berhenti sejenak, menatapku sekilas, lalu melanjutkan. Dan sisanya, diserahkan kepada istri terdakwa, Saudari Bianca Anindya,
sebagai pengganti harta bersama yang telah disalahgunakan dan kompensasi atas kerugian imaterial akibat tindak pidana KDRT. Tok, tok, tok. 3 ketukan palu itu mengakhiri segalanya. Putusan itu inkrah, sah, dan mengikat. Delano lemas seketika. Dia merosot dari kursinya, jatuh berlutut di lantai ruang sidang. Dia tidak pingsan, tapi kakinya tidak lagi mampu menopang berat dosa-dosanya. Petugas kejaksaan segera mengangkatnya, memborgol tangannya kembali, kali ini lebih erat. Saat dia diseret keluar melewati lorong pengunjung, dia menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Matanya kosong. Jiwanya sudah mati. Dia tahu, begitu dia melangkah keluar dari pintu itu menuju mobil tahanan, dia bukan siapa-siapa lagi. Dia hanyalah narapidana nomor sekian. Aku berdiri perlahan. Kakiku terasa ringan, seolah beban ratusan kilogram yang selama ini kupikul di pundak telah diangkat. Deborah memelukku erat. Kita menang, Bianca. Kita menang telak. Terima kasih, Deborah, bisikku, mataku terasa panas, tapi aku menahan agar air mata tidak jatuh di dalam ruangan ini. Aku berjalan keluar dari ruang sidang. Di koridor, puluhan wartawan langsung mengerubungiku, menyodorkan mikrofon dan kamera. Ibu Bianca, bagaimana tanggapan Ibu atas vonis 15 tahun? Apa yang akan Ibu lakukan dengan aset sitaan? Apakah Ibu puas? Aku berhenti sejenak, menatap kerumunan itu. Aku tersenyum, senyum yang tulus dan penuh wibawa. Keadilan sudah ditegakkan. Saya harap ini menjadi pelajaran bagi siapa saja, bahwa seorang istri bukanlah objek yang bisa dibuang sesuka hati. Wanita yang diam bukan berarti lemah. Terima kasih. Aku menerobos kerumunan dibantu oleh Raka dan tim keamanan, menuju pintu keluar gedung pengadilan. Saat pintu kaca otomatis terbuka, suara gemuruh menyambutku. Hujan. Langit Jakarta menumpahkan airnya dengan deras. Hujan lebat yang disertai angin kencang. Orang-orang di lobi pengadilan menepi, takut basah. Tapi aku justru berjalan lurus menuju tepi atap lobi. Raka dengan sigap membuka payung hitam besar. Nona, hujan deras. Biar saya ambilkan mobil ke lobi. Aku menggeleng pelan, menepis tangan Raka yang memegang payung. Tidak usah, Raka. Biarkan saja. Aku melangkah keluar dari naungan atap, membiarkan tubuhku diterpa hujan badai itu. Seketika, air dingin mengguyurku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Blazer putihku basah kuyup, rambutku yang tertata rapi kini lepek menempel di wajah. Orang-orang di lobi menatapku heran, berbisik-bisik, mungkin mengira aku gila karena stres. Tapi mereka salah. Aku tidak gila. Aku sedang membersihkan diri. Aku mendongakkan wajah ke langit, membiarkan air hujan membasuh wajahku, menyamarkan air mata yang akhirnya mengalir keluar bersama tetesan hujan. Rasanya luar biasa. Setiap tetes air yang jatuh seolah membawa pergi sisa-sisa sentuhan Delano, sisa-sisa kata-kata kasarnya, sisa-sisa kenangan pahit di rumah neraka itu. Hujan ini membersihkan jiwaku. Hujan ini meluruhkan statusku sebagai korban. Aku memejamkan mata, merentangkan tangan sedikit. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Kuat, stabil, dan bebas. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kecemasan menunggu suami pulang. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Delano sudah habis. Masa laluku sudah hanyut terbawa aliran air di selokan. Selamat tinggal, Bianca yang lama, bisikku lirih, suaranya hilang ditelan gemuruh guntur. Kau boleh beristirahat sekarang. Aku berdiri di sana selama beberapa menit, menikmati sensasi dingin yang menusuk tulang namun menghangatkan hati. Setelah merasa cukup, aku berbalik. Raka berdiri di sana, basah kuyup juga karena dia membuang payungnya untuk menemaniku hujan-hujanan sebagai bentuk solidaritas diam-diam. Dia tersenyum. Ayo pulang, Nona, ke rumah baru, katanya. Aku mengangguk mantap. Ayo, hidupku baru saja dimulai. Epilog, 1 tahun kemudian. Sinar matahari sore menerobos masuk melalui jendela kaca besar, menyinari ruang konsultasi yang didominasi warna-warna pastel yang menenangkan. Di luar, taman hijau yang asri terlihat subur, dengan bunga-bunga bougainville yang bermekaran.
Aku duduk di kursi kerjaku, menatap wanita muda di hadapanku. Wajahnya lebam di bagian pipi kiri, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Dia menggenggam cangkir teh hangat dengan tangan gemetar, persis seperti aku setahun yang lalu. Saya takut, Bu Bianca, isak wanita itu. Suami saya bilang kalau saya lapor polisi, dia akan membunuh saya. Dia bilang saya tidak bisa hidup tanpa uangnya. Saya tidak punya siapa-siapa. Aku tersenyum lembut, lalu mengulurkan tangan menggenggam tangannya yang dingin. Tarik napas, Santi. Lihat saya. Wanita bernama Santi itu mengangkat wajahnya. Kamu tidak sendirian, kataku tegas namun penuh kasih. Kamu sekarang berada di Yayasan Rumah Hujan. Di sini, kami punya pengacara, psikolog, dan tim keamanan yang siap melindungimu. Ancaman suamimu itu hanya cara dia mengendalikanmu. Dia takut padamu, Santi. Dia takut kamu sadar bahwa kamu punya kekuatan. Tapi, saya tidak punya uang. Kami yang akan urus semuanya. Gratis, potongku. Uang bukan masalah di sini. Yang penting adalah nyawamu dan harga dirimu. Dulu, saya juga ada di posisimu. Dibuang, dihina, dianggap beban. Tapi lihat saya sekarang. Santi menatapku, melihat sosok wanita yang percaya diri di hadapannya. Perlahan, secercah harapan muncul di matanya yang redup. Ibu benar-benar bisa bantu saya menghukum dia? Bukan hanya menghukum, jawabku. Kita akan pastikan dia tidak bisa menyakiti wanita manapun lagi. Sekarang, istirahatlah di kamar tamu di lantai atas. Tim medis akan mengobatimu. Setelah stafku mengantar Santi keluar, aku menyandarkan punggung di kursi. Mataku beralih ke sebuah foto yang terpajang di meja. Foto gedung yayasan ini saat peresmian 6 bulan lalu. Gedung ini kubangun menggunakan uang ganti rugi dan hasil lelang aset Delano. Sangat ironis, bukan? Uang hasil kejahatan pria yang membenci wanita, kini digunakan untuk melindungi wanita-wanita dari pria sepertinya. Ini adalah balas dendam terbaik yang bisa kupikirkan. Setiap kali ada satu wanita yang berhasil kuselamatkan, itu adalah satu tamparan lagi bagi Delano yang kini mendekam di penjara Nusa Kambangan. Aku melihat jam tangan. Sudah waktunya pulang. Aku membereskan meja, mengambil tas kerjaku, dan berjalan keluar menyusuri lorong yayasan. Beberapa staf menyapaku dengan hangat. Suasana di sini penuh dengan energi positif, energi kebangkitan. Aku sampai di area parkir. Di sana, terparkir sebuah mobil Jeep Rubicon hitam yang gagah. Itu mobilku. Aku membelinya seminggu setelah vonis Delano, menggantikan mobil sedan, istri manis, yang dulu kupakai. Raka tidak lagi menyetir untukku setiap hari. Dia sekarang menjabat sebagai kepala keamanan di yayasan ini. Aku menyetir sendiri sekarang. Aku membuka pintu mobil yang berat itu dengan mudah. Aroma kulit jok mobil menyambutku. Aku duduk di balik kemudi, menyalakan mesin. Suara deru mesin yang bertenaga membuat darahku berdesir. Dulu, Delano selalu melarangku menyetir mobil besar. Kamu itu kecil, tidak akan sampai kakinya, ejeknya dulu. Pakai saja city car yang imut. Aku tertawa kecil mengingat ejekan itu. Betapa kerdilnya pikiran pria itu. Aku menurunkan rem tangan, memasukkan gigi, dan menginjak gas. Mobil besar itu melaju mulus keluar dari gerbang yayasan, membelah jalanan pinggiran kota yang mulai ramai oleh orang pulang kerja. Langit di ufuk barat berwarna jingga kemerahan, sangat indah. Kaca jendela kubuka sedikit, membiarkan angin sore menerpa wajahku. Aku merasa utuh. Aku merasa kuat. Aku bukan lagi Bianca, wanita beban. Aku bukan lagi istri yang takut pada bayangannya sendiri. Aku adalah Bianca Anindya, pendiri Rumah Hujan, pelindung mereka yang lemah. Dan yang paling penting, aku adalah nahkoda bagi hidupku sendiri. Ponselku yang terhubung ke dashboard mobil berbunyi. Pesan masuk dari Deborah, lelang aset kloter terakhir sukses. Dananya sudah masuk ke rekening yayasan. Oh ya, kabar dari dalam, Delano baru saja dihajar napi lain karena berebut jatah makanan. Karma bekerja cepat. Aku tersenyum miring membaca pesan itu, lalu mematikan layar. Aku tidak peduli lagi.
Dia adalah masa lalu yang membusuk. Aku menatap jalan lurus di depan. Masa depan terbentang luas, dan aku siap menaklukkannya dengan kecepatan penuh. Mobilku melesat menembus senja, meninggalkan jejak debu yang berterbangan, sebebas jiwaku yang kini terbang tinggi tanpa ada lagi yang bisa menahannya.